Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami mengenai ruang lingkup manajemen keuangan Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nabila Az-Zahra. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar manajemen keuangan Islam. Yang pertama, pengertian manajemen Islam. Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idarah. Idarah diambil dari perkataan adartasi syai atau perkataan adarti bihi juga dapat didasarkan pada kata ad-dauran. Pengamat bahasa menilai pengambilan kata adarta bihi oleh karena itu dalam Elias Modern Dictionary English Arabic kata manajemen atau dari Inggris sepadan dengan kata takdir, idarah, siasah, dan kiadah dalam bahasa Arab. Nah, dalam Al-Quran, tema-tema tersebut hanya ditemui tema takdir dalam berbagai derivasinya. Takdir adalah bentuk masdar dari kata kerja dabbara yudabbiru tabdiran. Takdir berarti penerbitan, pengaturan, pengurusan. Secara istilah, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu, menurut mereka, idarah atau manajemen ini adalah aktivitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Nah, tujuannya adalah hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Berdasarkan dari uraian-uraian tadi, secara implisilit dapat diketahui bahwa hakikat manajemen terkandung dalam Al-Quran adalah merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan atau persoalan agar persoalan itu terpuji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakikat tersebut, perlunya adanya pengaturan dengan cara yang bijaksana. Adapun menurut Didin dan Henry, manajemen dikatakan telah memenuhi syarat apabila yang pertama, mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Yang kedua, mementingkan adanya struktur organisasi. Dan yang ketiga, membahas soal sistem, di mana sistem ini disusun agar perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz misalnya merupakan salah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi, dan kontrol, di mana Islam pun telah mengajarkan jauh sebelum adanya konsep itu lahir, yang dipelajari sebagai manajemen ala barat. Adapun menurut Karlebet dan Yusanto, Syariah memandang manajemen dari dua sisi, yaitu yang pertama, manajemen sebagai ilmu, di mana sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu dari ilmu umum yang lahir berdasarkan fakta empiris yang tidak berkaitan dengan nilai peradaban manapun. Yang dimana sebagai ilmu juga manajemen termasuk sesuatu yang bebas nilai atau berhukum asal mubah. Konsekuensinya, siapapun boleh belajar. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bab ilmu membagi ilmu dalam dua kategori berdasarkan takaran kewajiban, yaitu yang pertama, ilmu yang dikategorikan sebagai fardu ain, antara lain ilmu-ilmu tasawufah, bahasa Arab, sirah nabawiyah, ulumul Quran, ulumul hadis, tafsir, dan sebagainya. Yang kedua, ilmu yang dikategorikan sebagai fardu kifayah, yang dimana ilmu yang wajib dipelajari oleh salah satu atau sebagian dari kaum muslim, dimana ilmu yang termasuk dalam kategori ini adalah ilmu-ilmu kehidupan yang mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan seperti ilmu kimia, biologi, fisika, kedokteran, pertanian, teknik, dan manajemen. Nah, adapun manajemen sebagai aktivitas, yang dimana sebagai aktivitas, manajemen ini dipandang sebagai sebuah amal yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus terikat pada aturan syariah, nilai, dan hadrahah dalam Islam. Dalam ranah aktivitas, Islam memandang manajemen sebagai kebutuhan yang tak terelakkan dalam memudahkan implementasi Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.
Nah, implementasi nilai-nilai Islam ini berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal ya dalam kehidupan. Sebagai kaidah berpikir, akidah dan syariah difungsikan sebagai asas dan landasan pola pikir. Sebagai akidah amal, syariah difungsikan sebagai tolak ukur atau standar perbuatan. Maka dari itu, aktivitas manajemen yang dilakukan harus selalu berada dalam koridor syariah, harus menjadi tolak ukur aktivitas manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama. Artinya, seluruh fungsi sangat bergantung pada perencanaan. Manajer yang membuat perencanaan bisnis dengan baik merupakan strategi menuju sukses. Proses perencanaan strategis dapat memberikan ide menyeluruh sehingga seorang manajer dapat membuat program kerja jangka panjang untuk menentukan arah pengelolaan masa depan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, di mana perlu merumuskan tindakan-tindakan yang akan dijalankan untuk mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan. Pemimpin sering juga disebut dengan khadimul ummah, yang berarti pelayanan umat. Menurut istilah itu, pemimpin harus menempatkan diri pada posisi pelayanan masyarakat. Yang keempat ada fungsi pengawasan. Falsafah dari fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya. Jabatan atau pekerjaan itu merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Adapun yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah. Yang pertama, prinsip manajemen keuangan syariah yang diajarkan Al-Quran, yaitu yang pertama, setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha atau atas dasar suka sama suka di antara dua pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip sistem manajemen keuangan syariah. Kerangka dasar sistem keuangan syariah adalah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manajemen keuangan syariah. Dari yang pertama yaitu dari segi aktivitasnya, yang meliputi yang pertama aktivitas perolehan dana. Setiap upaya dalam memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariat seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, dan syart, dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas perolehan aktivitas dalam hal ini menginvestasikan uang juga harus memerlukan prinsip uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Dapat dilakukan secara langsung melalui lembaga keuangan, melalui lembaga intimidasi seperti bank syariah dan reksadana syariah. Yang ketiga yaitu aktivasi pengguna dana. Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya, digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infak dan wakaf. Bagian kedua yaitu manajemen keuangan syariah dari segi lembaganya. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank. Keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa lengkap sebagai keuangan bank secara operasional, dibina atau diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia.
Baik, selanjutnya itu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga bank. Lembaga keuangan bank. Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan syariah non-bank antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasar modal, yang kedua pasar uang, yang ketiga asuransi, yang keempat dana pensiun, yang kelima modal ventura. Selanjutnya yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha. Lembaga pembiayaan mencakup yang pertama yaitu lembaga sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua yaitu perusahaan anjak piutang atau faktoring. Yang ketiga yang kartu plastik. Yang keempat pembiayaan konsumen. Yang kelima pegadaian. Selanjutnya yaitu Assalamualaikum, manajemen keuangan syariah. Dari yang pertama yaitu dari segi aktivitasnya, yang meliputi yang pertama aktivitas perolehan dana. Setiap upaya dalam memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, dan syart, dan lain-lain. Yang kedua aktivitas perolehan aktivitas dalam hal ini menginvestasikan uang juga harus memerlukan prinsip uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Dapat dilakukan secara langsung melalui lembaga keuangan, lembaga intimidasi seperti bank syariah dan reksadana syariah. Yang ketiga yaitu aktivasi pengguna dana. Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya, digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infak dan wakaf. Karakteristik manajemen syariah. Direktorat Perbankan Syariah Bank BI menguraikan 7 karakteristik utama yang menjadi prinsip sistem perbankan syariah di Indonesia, yang menjadi landasan pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi nasabah yang telah loyal. Yang pertama yaitu universal, tidak memandang bahwa bank syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi atau perbedaan agama. Yang kedua yaitu adil, memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu dengan posisinya dan melarang adanya unsur-unsur masyir atau unsur spekulasi atau untung-untungan, gaharar atau ketidakjelasan, haram, riba. Yang ketiga yaitu transparan, terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat seimbang, mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor real dan UMKM. Yang kelima yaitu maslahat, bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan. Yang keenam variatif, produk bervariasi mulai dari tabungan haji, umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil jual beli dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran. Yang terakhir yaitu fasilitas penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf,
atau kebajikan atau KAR memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet banking, dan interkoneksi antar bank syariah. Baik, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.